Tongkat. Kode dari Audi terus ke Ilmi terus ke Bapak. Ya, Gitu. siap. Silahkan Bapak untuk memaparkan materinya. Ini usul aja nih usul. Iya, monggo Pak. eh ini kita sampai jam berapa sih? Jam I- 8.30 sampai jam daerah situ ya. 8.30 Iya, sampai jam 9 ya. iya. Kalau saya sih punya kebiasaan kalau mau nanya nanya langsung. Maksudnya Oh lewat gitu. chat ya. Boleh, Gitu boleh aja Bapak. biar gampang ya. Jadi kalau ada pertanyaan Boleh. bisa lewat chat langsung ditulis, silakan sama Mm-mm. tanya. Terus kalau kita ngomongin soal etika agak garing sih sebenarnya. Begitu ya Pak. Kita ngomong lebih dahsyat ya dari itu ya. Kita ngomongnya Boleh lebih Pak. lebih kacau dari itu. Uh-uh. Jadi saya lagi pengen ngomong soal bagaimana AI bisa dipakai untuk membantu proses misalnya eh, pengambilan keputusan negara. Wah, nah, Bagaimana AI bisa kita hebat. pakai untuk misalnya menentukan program apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat Wah, gitu. mantap. Kalau etika mah belajar sendiri aja dah. Belajar sama ilmi aja, jangan so. Pak itu relevan untuk kehidupan kita sehari-hari ini Pak. Oke, Oke, boleh. gitu ya. Uh-uh. Saya share screen dulu biar seru urusannya. Oke, saya share screen. Oke, ini lagi baca Twitter. Cuman semua ilmunya, ini saya kasih tahu ilmu referensi dulu ya. Silahkan akses di s.id/free minus OWP ebooks. Ini saya copy paste di chat. s.id/OWP ebook saya paste di chat nih sekarang. Oke, itu yang pertama. Oke. Silahkan diakses di sini. Ini sebenarnya Google Drive. Cuman saya pakai apa eh, pemendek s.id supaya lebih gampang ingatnya. Oke. Nah, di sini ada contoh ini ya yang kita pakai buat urusan perdukunan. Bagaimana ya bisa kita pakai buat prediksi program apa yang cocok buat Republik Indonesia apa segala macam. Di sini ada bukunya, bentar. Nah ini, sorry salah bukan. eh Sorry ini bukunya banyak banget ya dan semuanya free. Asal tahu aja ini bukunya nulisnya cuma sehari 2 hari doang. Oke, bentar ya. Menjaga itu bukan. Nah ini nih. Ini ada buku saya, ini nggak bisa diklik biasa. Ini buku pegangan implementasi AI. Oke, yang ini lumayan ribet. Saya nggak terlalu rekomen sih sebenarnya kalau buat pemula, karena ini AI-nya AI ribet yang ini. Oke, jadi ini masuk ke machine learning dan kita agak-agak ngoding dikit banget. Oke, yang ini agak ngoding dikit. Tapi ini yang dipakai banget sih sebenarnya karena kita bisa nganalisa apa? Nganalisa kalau kita punya data. Oke, ini keren. Kalau ini saya ajarin buat kantor staf presiden, saya ajarin buat BPKP, BPK segala macam. Jadi level itu yang saya ajarin. Gitu ya, yang ini. Oke, tapi Anda bisa akses. Terus eh ini saya juga kasih biar kebayang aja. Ini ada buku yang ini bisa kita baca. Ini saya klik nih yang paling atas ada Onowe Purbo Artificial Intelligence Foundation. Saya klik aja. Oke. Ini adalah AI Foundations and Strategic Opportunity for the Future of Timor Leste. Kenapa saya bikin ini? Karena insya Allah tanggal 5 Agustus, jadi berapa hari lagi ya, 2 minggu lagi lah. Saya akan ke Timor Leste. Saya kasih lihat yang agak kacaunya sedikit. Oke, jadi ini akan dipresentasi. Jadi Timor Leste sih mintanya cuma slide. Cuman saya kan orangnya iseng ya. Saya nggak ngasih slide. Saya kasihnya buku langsung. Nih, kok nggak ada? Oh salah, 8. Oke, ini ya. Ini saya buka rundown acaranya. Jadi tanggal 5 Agustus 2005 hari Selasa saya pembicara pertama kebetulan dari jam 9.30 sampai jam 15.30. Oke. Nah, ini akan dipresentasikan di Istana Presiden Timor Leste karena Timor Leste ingin supaya bangsa Timor Leste bisa pakai AI.
negaranya bisa pakai AI. Jadi di sini di buku yang ini saya akan menjelaskan strategi yang perlu diadopsi oleh sebuah negara yang pengen pakai AI seperti apa. Nih kalau kita masuk ke ini, minta maaf bahasa Inggris ya. Karena mereka mintanya bahasa Inggris, ya udah saya tulis bahasa Inggris aja, mabok-mabok deh lu. Di bagian bab 11 di sini saya jelaskan taktik, bukan taktik barangkali ya, langkah yang harus dijalankan oleh Timor Leste supaya Timor Leste bisa pakai AI. Gitu ya. Oke. Jadi ada 6 tahun lah kira-kira. 10 tahun, sorry, minta maaf. 10 fasa 10 tahun, pertama adalah bikin fondasi, kemudian akselerasi, dan terakhir adalah mulai menjadi leading di AI kalau bisa. Tapi untuk island countries yang kecil ya. Kalau mau lawan Indonesia agak berat dia. Soalnya gurunya dari Indonesia. Beres Betul ya? Bapak ya Pak. Ya, kira-kira itu. Jadi itu ya. Oke. Jadi silakan dibaca-baca di sini, dan ini kira-kira cukup, ini sih maksudnya cukup membumi tahapan sama langkahnya. Di sini ada contoh-contoh proyek apa aja yang mungkin bisa kita adopsi segala macam. Oke. Tapi ini bahasa Inggris banget ya. Minta maaf, bahasa Inggris banget. Dan ini levelnya level kebijakan sih sebetulnya, bukan AI-nya. Oke. Ini satu, Timor Leste. Kemudian di sini juga ada ini paper saya yang saya buat teman-teman di SKK Migas. Jadi kalau adik-adik tahu, SKK Migas adalah organisasi yang mengatur urusan minyak buminya di Indonesia, bensin dan teman-temannya. Nah, mereka ingin melakukan transformasi dari si SKK Migas, dia pengen pakai AI. Waktu itu mereka mintanya, Pak Ono bisa nggak dibikinin slide? Seperti biasa, Ono kasih buku. Ini bukunya bisa diambil, kalau ini di levelnya bukan, kalau tadi negara, ini satu organisasi pemerintah yang cukup besar, gimana taktiknya supaya kita bisa migrasi ke AI. Gitu ya. Mereka, wah ini ada pertanyaan. Timor Leste niat minta roadmap saya 2000 Indonesia kapan? Ya silahkan tanya sama presiden Anda lah. Tapi sudah ada gerakan ke arah situ sih, jangan khawatir. Tapi ini nanti saya ceritain yang terjadi di Indonesia ya. Ini contoh di Indonesia. SKK Migas juga udah mulai mengarah ke situ, dan ini urusannya lebih ke adalah kedaulatan dan mandiri. Jadi SKK Migas sudah kerasa kita harus bisa berdaulat di urusan AI, dan dia maunya bikin itu semua sendiri. Ini ada tahapannya nih. Saya kasih juga kira-kira. Oke, silakan dibaca ntar. Itu SKK Migas. Banyak, jangan khawatir. Materinya gila-gila kok sebenarnya. Terus kalau di bidang keamanannya, tadi yang etika dan sebagainya, sebetulnya ada sih. Nih di sini ada tulisan menjaga AI tetap terkendali. Bisa dibaca. Bentar, kok nggak mau diklik nih. Oke. Oke, menjaga AI tetap terkendali, menghadapi tantangan keamanan, privacy, compliance di era AI. Jadi smart technology lah kira-kira. Silakan dibaca. Ini yang tadi, pertanyaan yang tadi ya, gimana caranya. Ini kenapa jadi kayak gini nih? Wish, nggak beres nih, harus saya edit ulang nih kayaknya. Jadi kacau. Oke, ini kayaknya nggak beres. Jadi jelek daftar isinya. Kayaknya, tapi ini tulisannya bagus sih. Jadi kisahnya kira-kira gini. Ini yang minta adalah Badan Siber sama Sandi Negara BSSN. Cuman waktu dia minta, salah minta sih sebenarnya. Jadi ini ditulis karena kesalahan minta. Jadi waktu itu BSSN ngomong ke saya, Pak Ono bisa nggak nerangin soal keamanan AI? Saya buatlah tentang keamanan AI. Pas sampai di eventnya, di acaranya, di diskusinya, mereka bilang, Pak Ono ini topiknya tentang bagaimana AI dipakai untuk keamanan. Lah, itu beda banget. Walaupun saya juga bisa sih. Jadi ini kebetulan dibikin karena salah informasi. Tapi jadi bagus sih. Gitu ya. Oke, ini dari keamanan bisa dibaca di sini, termasuk masalah privacy, masalah etika, di sini lumayan lebih dalam gitu. Dan kebetulan nggak banyak yang mendalami dunia itu sih sebenarnya. Keamanan etika AI itu jarang yang dalamin.
Oke. Kemudian ini diminta pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Ini diminta oleh teman-teman aparat sih sebenarnya. Wah, ini nggak bisa harus di-download yang ini. Nggak bisa, kegedean filenya. Jadi ini adalah pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Jadi contohnya kita bisa nggak menganalisa misalnya gerakan separatis KKB atau apa di Papua lewat AI? Bisa. Jadi itu bisa dilakukan ya. Gitu ya. Ini diterangkan secara lumayan detail caranya seperti apa. Kalau ada yang pengen masuk surga, nah di sini nih. Mudah-mudahan bisa ke-download, nggak bisa nih kayaknya. Oh bisa nih, bisa dilihat. Oh nggak bisa, harus di-download. Ini ada belajar Islam dibantu AI juga ada. Jadi Anda bisa baca bagaimana kita pakai AI buat belajar agama, apa segala macam. Di sini juga bisa dilihat. Oke, sekarang saya akan masuk yang agak lebih seru dikit. Jadi ceritanya, tapi ini masih dalam proses penulisan, belum selesai. Oh, sebelum terlalu jauh, saya kasih ini deh. Nah, di sini ini barangkali akan banyak bermanfaat nih. Ini teknik cepat menulis buku atau paper journal dibantu AI. Silahkan di-download dan dipakai. Oke. Ini jujur dulu, saya buka rahasia dulu. Itu tadi buku-buku yang saya tulis tadi, itu rata-rata sekitar 100-300 halaman. Nulisnya cuma sekitar sehari, 2 hari doang. Karena dibantu AI. Gitu ya. Jadi silakan ini dipakai kalau nanti bikin penelitian, research, tugas akhir dan sebagainya. Ini bisa dipakai banget. Di sini ada bagian tentang risetnya sih sebenarnya. Ntar bikin paper jurnalnya itu ada di bagian bawah. Nah ini dia. Akselerasi menulis paper jurnal, tekniknya gimana, ada diterangin gitu ya. Oke. Ini silahkan nanti kalau mau dibaca-baca. Nah, ini beres dulu urusan yang ini. Sekarang kita masuk ke urusan yang tadi ada pertanyaan tentang Republik Indonesia gimana gitu kan ya. Oke. Itu Timor Leste sampai 2035, Indonesia kapan? Nah, kisahnya, ini jujur dulu saya nggak tahu kisah ini sebetulnya. Awalnya nggak tahu. Jadi naga-naganya sejak awal kabinet terbentuk, Pak Wapres Gibran kayaknya minta supaya AI masuk ke AI sama coding ya, ngoding sama AI dimasukin ke sekolah SD, SMP, SMA. Oke. Tapi saya nggak tahu tuh. Jadi kayaknya sekitar bulan Desember atau Januari beliau minta supaya AI dimasukin ke sekolah. Nah, saya nggak tahu, kondisi nggak tahu. Nah, suatu hari saya diminta sama bukan bekas ya, mantan Wamen, wakil menteri, no, bisa nggak ngasih kayak gini ya buat guru-guru di Sumatera Barat? Oke, saya sih oke-oke aja. Pesertanya cukup mengagumkan, jumlah peserta 1.500 orang. Oke, itu agak membuat saya matanya agak, wih, ini serius nih ceritanya. Yang membuat saya terbelalak lagi adalah yang memberikan sambutan adalah gubernur dan 2 orang wamen, wakil menteri. Jadi langsung ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Ini sampai wakil menteri turun sama gubernur turun dengan masa segitu besar, ini ada sesuatu yang serius. Tapi hampir semua pembicara nggak bisa ceritain tentang AI itu seperti apa. Oke, akhirnya dari kegiatan itu saya bikin buku ini nih. Bikin buku pegangan mana nih, buku pegangan buat guru sih sebenarnya. Oke, nah ini nih bisa saya klik nggak ya? Coba saya klik, mudah-mudahan bisa. Nah ini buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK. Oke, silakan nanti teman-teman juga bisa download bukunya, ini free. Di sini ada bagaimana kita pakai AI buat perencanaan materi ajar, apa segala macam. Di sini juga dibagi-bagi untuk SD, SMP, SMA, ini SD. Nanti di sini juga ada SMP, ada SMA, cara bikin alur cerita dan sebagainya. Kayak ini dilepasin dan ternyata animonya cukup lumayan, dan akibatnya misalnya minggu depan tanggal hari Kamis kalau nggak salah atau hari apa ya, pokoknya hampir sekitar tiap seminggu 2 minggu sekali akan ada webinar buat guru-guru soal yang kayak ginian. Tapi ini kan buat gurunya, oke. Belakangan saya baru mulai tahu pelan-pelan bahwa kayaknya Pak Gibran ini minta supaya AI sama coding masuk ke sekolah-sekolah.
Oke, pada saat itu, jadi waktu sesudah saya ngasih ceramah di Sumatera Barat, Zoom lewat webinar, kami di kampus, ini kampus saya, kita ngelepas kuliah free loh, hati-hati. Ini kampusnya, saya kebetulan rektor di situ. Websitenya adalah opencourse.itts.ac.id, ini free. Bisa diakses, tapi kalau nanti pengen dapetin ijazah sarjana ya harus daftar, bayar SPP-nya nggak mahal, SPP-nya cuma sekitar 500 ribuan sebulan. Jadi SPP-nya masih oke lah ya. Cuman ini ilmunya kita lepasin free sih sebenarnya. Jadi kalau dari sisi ilmu, Anda bisa akses free di opencourse.itts.ac.id, free. Kalau bisa bikin akunnya juga free. Nah, di sini akan ada beberapa mata kuliah termasuk big data, data analisis, AI segala macam ada di situ. Ini saya kasih lihat aja kuliahnya ya. Oke, kuliahnya free. Nah, dengan kondisi seperti ini, dosen-dosen yang ada di kita kebetulan memang banyak yang lumayan oke dari sisi AI-nya. Oke, ini kayak gini-ginian kita kasih free. Nah, kalau mau kasih tahu lagi, ini yang dibikin sama dosen di dekan, ini kebetulan Pak Aulia ini dekan. Dia bikin kayak semacam ChatGPT lokal di kampus, tapi nggak bisa terbatas yang makainya ya. Kita nggak buka buat semua orang, ini minta maaf karena servernya kecil. Tapi kita bisa bikin sih sebenarnya. Kita targetnya mau bikin nih, kalau bisa dilihat ini di bawah nih kayak ini cara ngodingnya sebelum inilah. Ini ada, kita bisa kayak bikin chatnya, kita bisa masukin kalau mau nanya apa-apa bisa masukin ke sini. Oke. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita akhirnya waktu itu belum terlalu berinteraksi dengan Dignas. Kita akhirnya kami di kampus bergerak untuk membuat buku pelajaran AI buat SMP dan SMA. Jadi ada 6 kelas, SMP dan SMA 6 kelas, ada 2 semester, jadi totalnya 12 buku. Oke, nah ini masih dalam proses penulisan, saya kasih icip-icipnya aja nih sekarang. Bukunya ada di sini. Ini minta maaf nih, saya ngambil waktu sekitar 15 menit cuman buat ngasih kondisinya seperti apa. Ini kalau ini nggak dibuka buat publik. Oke. Buku AI SMP dan SMA. Jadi ini saya klik sembarangan aja lah ya. Ini ada buku kelas 9 lah. Uts, dia loading. Biar kebayang lah. Ini saya klik sembarangan aja ya. Ini bukunya kelas 9 semester 2 misalnya. Ini buku udah selesai kalau yang ini. Cuman covernya belum dibuatin. Oke, ini contoh. Kalau ini lebih ke arah, saya gedein bisa nggak ya? Uts, gede banget. Ini pembuatan aplikasi menggunakan App Inventor, kemudian bagaimana kerja tim, terus misalnya bagaimana tanya jawab sama ChatGPT. Ini buat anak SMP ya. Oke, segala macam. Sekarang saya kasih icip-icip lah bukunya kira-kira nanti seperti apa. Bukunya sangat mudah buat dibaca, jadi tulisannya nggak terlalu banyak. Karena kita tahu anak SMP susah buat baca yang parah-parah. Jadi bukunya kayak gini, terus bahasa yang dipakai lebih ke bahasa anak-anak. Jadi minta maaf nggak terlalu formal bahasanya. Terus nanti bentuk konsepnya seperti ini. Terus ini ada dikasih gambar-gambar kayak gini juga ya, mind mappingnya dikasih gambarnya. Terus di sini juga ada misalnya ada contoh kasus, terus misalnya di sini juga ada, saya kasih lihat contoh soal ya. Di contoh soal semuanya ada bahasan sama jawabannya. Jadi karena kita tahu kondisi Republik Indonesia gurunya belum ada. Guru yang ngajar Office ada, tapi kalau guru ngajar AI hitungan jari lah gurunya. Jadi kita bikin soal dengan jawabannya sekaligus lengkap semuanya. Jadi nanti buku-bukunya seperti ini. Mungkin saya akan kasih lihat buku yang semester 8 semester 2 kalau nggak salah, apa semester 1 ya? Lupa. Coba kita lihat. Bentar. Kalau ini parah banget. Ini bayangkan SMP semester 8. Nah, ini udah ada covernya kalau yang ini. Ini ada covernya. Oke, saya akan coba lihat benar nggak. Bab 5. Bab 5. Oh, salah. Berarti bukan
Yang satu, yang dua berarti. Yang ini. Oke. Ini parah sih. Ini di buku ini kita akan ngajarin anak SMP buat bikin aplikasi AI di HP, di handphone. Oke. Oke, saya kasih lihat bab 5-nya, mana dia bab 5, 4. Oh ya, dia benar. Oke, saya kasih lihat cepat aja. Ini bukunya udah berjadi semua sih, jangan khawatir. Insya Allah kita akan rilis, akan lepasin tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Jadi jangan khawatir, Timor Leste minta, tapi sebetulnya kita hatinya merah putih sih sebenarnya, jangan khawatir. Nah, ini saya kasih gambaran, kita akan ngajarin anak-anak SMP buat bikin machine learning. Ini screenshot websitenya. Programnya kayak gini nih, saya kasih lihat bentar programnya. Ini udah mulai ngoding, ini kelihatan ada tampilan HP-nya nih sebenarnya. Oke, ke bawah sini. Nah, ini di HP-nya programnya seperti ini. Karena programnya kayak Lego, sebetulnya cukup mudah buat anak SMP buat ngoding AI di HP-nya sih sebetulnya. Gitu ya. Ini kalau dibaca, when button one click, call kamera satu take picture. When kamera satu after take picture, call personal image classifier one, terus di-classify datanya dari image tadi. Udah gitu kita set label satu teks, resultnya dikeluarin di label satu. Jadi programnya sih sederhana sih sebenarnya. Oke. Nah, Pak Ono, mohon maaf, yuk, karena waktu juga terbatas, apakah bisa kita juga ini ada sebenarnya ada pertanyaan menarik nih, Pak. ya boleh. Eee, Sok, mangga. tadi nah, ini di grup, Hmm, tadi kan Bapak sempat bilang tuh, kalau masuk jalur surga oke. itu bisa belajar agama dari AI. Tapi ada pertanyaan kritis dari Mas Ya, Muhammad Adlan Ali di ya. Tegal. Hmm. Pak, belajar AI dari agama, apakah AI itu mengambil sumber terpercaya juga? Karena kan agama punya banyak perbedaan tuh antara golongan A dan golongan Oh, B. Nah, gimana tuh? eh hukum pertama waktu kita main ini saya terangin juga di buku-buku ini semua ya. Yes. Hukum Mhm. pertamanya, jangan pernah langsung percaya sama AI. Emang gitu. Kritis juga ya, Pak, ya? Jadi cross check sama ustadz Mhm. sama nanti kalau dibaca bukunya gitu kali. Kalau kalau nggak saya kasih lihat lah bukunya biar percaya lu pada bentar mana tadi ya? Sorry salah klik kan tuh kan. Biar baca. Ini saya tulis di halaman kedua atau halaman keberapa lah. Mana tadi? Belajar, belajar, Yang belajar Islam gitu ya. iya. Pokoknya saya tulis gitu dah, nih dia. Oke. Makanya kalau saran saya baca dulu, nggak bisa dibaca download. Ya udah, pokoknya di halaman kedua atau ketiga itu saya tulis. Anda harus tanya sama Ustadz buat cross check gitu. Kalau kita teknik nanyanya ke AI-nya jago, sebetulnya AI bisa Mhm. cukup dipercaya, tapi harus tekniknya nanyanya harus benar. Itu akan dijelaskan di buku-buku yang tadi buat SMP sama SMA diterangin. Teknik nanyanya seperti apa supaya AI-nya nggak terlalu tidak terlalu halusinasi gitu. Jadi diterangin sih. Oke, sok ada lagi, silakan. Saya sambil ini ya. Wah, ada nih, atau gini aja, aku mau panggil Mas Tio Hmm, Yudika di Bekasi. hmm, Mau bertanya langsung Mas Tio ke Pak Ono? Menarik boleh. nih pertanyaannya. Agak Oh mau gitu ya udah. Nggak, Boleh, maksud saya boleh, biar boleh, boleh. ya udah. Maksud saya Boleh, kalau Pak. mau cepet sih baca pertanyaan, tapi nggak apa-apa sok, silakan. heeh. Boleh. Sebelumnya Silakan. perkenalkan, saya Hmm, Tio Yudika, Pak. hmm, Saya pengagum Bapak hmm. sejak Bapak bikin RT RW.net menggalakkan itu, Pak. Oh ya Saya siap. baca kisah Bapak dari 2019, kemudian saya tertarik masuk di jurusan telekomunikasi, Pak. Hmm, Sekarang ya. saya mahasiswa telekomunikasi, Pak. Inspirasi dari Bapak juga. Nah, terkait pertanyaan saya, waktu itu kan ada polemik, Pak, tentang iklan kepolisian yang menggambarkan mereka pencitraan dengan polisi dengan ada saya pelekatnya. Kemudian Oke. beberapa setelah polemik itu tersebar di masyarakat dan banyak netizen juga mengkritik. Kemudian dari masyarakat dari polisi itu dia menghapus Pak postingannya. Hmm. Nah, pertanyaan saya itu apakah pemerintah sekarang ini sudah siap Pak untuk
menggembar-gemburkan AI. Dan juga apakah etis Pak jika iklan layanan masyarakat itu digunakan oleh pemerintah menggunakan AI juga? Terima kasih. Gini ya, etis tuh kontennya sih. Jadi bukan toolnya. Masalah etika itu urusannya konten. Oke, AI itu alat doang, kayak mesin ketik sih sebenarnya. Nah, kalau kita nulisnya, promptnya bener, hasilnya bagus. Kalau kita promptnya ngaco, hasilnya bisa kacau. Contoh, saya pakai AI, ini beneran bisa saya kerjain ya, hati-hati. Saya pakai AI, saya bisa ngerubah suara saya jadi suara Pak Jokowi. Karena AI gampang buat seperti itu. Itu etis nggak? Itu jelas nggak etis. Itu udah melanggar hukum banget. Nah, harus kayak gitu sih. Tapi misalnya kejadian yang benernya, beberapa pejabat pakai AI untuk bikin video sambutannya dia. Karena dia nggak ada waktu, diminta untuk ngasih sambutan di beberapa Zoom. Ya udah dia pakai AI buat bikin sambutannya dia. Sebenarnya tekniknya sama sama yang saya omongin tadi. Cuman yang satu lagi etis, satu lagi nggak etis gitu. Jadi AI itu cuma alat doang kayak pisau. Dia bisa dipakai buat apa? Buat masak, bisa buat bunuh orang. Ya ya udah, itu aja sih untuk etika. Terus masalah apa sih tadi? Eh, Lupa. Kayak ini Pak ya, pemerintah sekarang apalagi dari Wapres itu gembar-gembur pakai AI. Sedangkan Hmm. SDM. menurut pengalaman saya dia tuh nggak paham ya Oh AI itu iya, apa Pak. iya emang. Tapi gini, gini ya. eh Bangsa ini kalau mau survive, mau nggak mau harus belajar AI. Siapapun itu yang gembar-gembor. Jadi kalau mau survive, ini kebetulan tadi pagi saya ngobrol sama teman sekelas saya dulu sih. Kebetulan dia pernah kerja di Intel, pernah Intel maksudnya Intel prosesor ya. Dia orang Amerika sekarang. Dan dia cerita di Amerika kondisinya mereka semua perusahaan-perusahaan berubah karena AI. Nah sekarang Indonesia terserah mau diem, menganggap AI itu musuh atau mau merangkul AI. Nah, kalau saya bagian yang akan merangkul AI. Dan ini saya ajarin ke semua mahasiswa saya di kampus supaya itu AI dipakai karena kalau nggak dipakai kita akan kelibas, kita kelindes gitu. Tapi ini saya ada satu ini demo yang belum belum saya jalanin nih. Saya kasih lihat AI buat ini ya, AI buat ini dulu ya. Minta maaf nih Mbak Ilmi, Boleh nggak? Silakan. saya akan kasih lihat AI buat dukun. Oke. Dukun. Iya, AI itu dukun. Masa nggak tahu sih AI dukun? Kita pernah pakai AI untuk ini Pak, melihat pakai Feng Shui. Tolong bacain Feng Shui kalau iseng-iseng gitu. Ini contoh contoh AI dukun lah. AI dukun menarik ini. Emang. Oke. Kita bisa ngelihat ini ya, ngelihat apa sih namanya? Ada ininya nggak? Traffic kok hilang? Iya, trafficnya nggak kelihatan. Oh ini dia. Nih, ini ada traffic kayak ginian. Cuman sekarang di disable sama Google. Jadi kejadiannya kalau Google nggak disable, kita bisa ngelihat perdukunnya AI. Tapi kalau nggak paling gampang gini dah, AI dukunnya mah ke toko online dah, Tokopedia atau apapun. Oke, oke ini Tokopedia dan teman-temannya kita bisa. Ini AI sederhana banget sih. Oke, dan semua pasti bisa nembak. Oke, tolong masuk ke toko-toko online, tolong lihat barang yang ditawarin, iklannya. Pertanyaannya, setiap orang iklannya sama atau beda? Oke, pasti beda kan? Nah, coba gue iseng ah. Oh, tapi ntar jadi berantakan nih chatnya. Biasanya saya suka nanya di chat nih. Kenapa bisa beda? Kalau nggak Mbak Ilmi lah. Coba Mbak Ilmi kenapa ini iklannya tiap orang bisa beda? Sebut. Karena ini yang direkam data yang di apa history Hmm, browser masing-masing itu hmm, beda-beda ya, Pak? iya. Intinya AI melakukan mata-mata ya. Guys, ya. Mudah-mudahan kita sadar bahwa AI itu hidup dari mata-mata. Oke. Semua AI kayak gitu cara kerjanya memang dia lihat dari history itu mata-mata sih sebenarnya. Dari situ dia bisa klasifikasi ini orang sukanya apa, nanti dikeluarin iklannya sesuai yang kita suka. Oke, kalau di Google Map kita bisa melakukan prediksi sih sebenarnya. Misalnya dari Tangerang ke Jakarta besok
jalannya macetnya di mana, dia bisa prediksi seperti itu sih di Google Maps sebetulnya. Oh, Jadi dia bisa itu prediksi dulu. sampai level seperti itu. Nah, sekarang saya akan kasih lihat kondisi kalau kita jadi pemerintah. Ini data beneran ya, data beneran. Ini data UMKM, UMKM Kota Bekasi. Oke, ini mainan AI beneran ini mah, jangan khawatir. Oke, saya akan buka. Ini Kota Bekasi. Ini datanya. Ini data benar-benar saya dapat dari Kementerian Koperasi UMKM. Sekarang udah dipisah jadi dua, koperasi sama UMKM sendiri-sendiri. Mereka punya 30 juta data sih sebenarnya UMKM. Cuman waktu saya minta mereka nggak ngasih 30 juta. Dia cuma ngasih, ikhlasnya ngasih 1000. Jadi ini cuma 1000 UMKM di Bekasi aja datanya. Kalau kita ngelihat data seperti ini, ada modal segala macam. Ini nggak bunyi kan datanya. Tuan ya oke lah, UMKM punya modal, terus pemiliknya ada yang pemilik, ada yang pengelola, ada yang tamatan SD, SMP, SMA, segala macam. Udah gitu nih ada yang pakai pemasaran digital, ada yang manual, terus ada omset. Apa kesimpulan yang bisa kita peroleh dari data itu? Saya akan coba, karena waktunya singkat, saya akan langsung demoin gimana caranya kita ngambil kesimpulan pakai AI langsung. Kalau yang normal, saya akan pakai Orange sih, yang normal ya. Tapi karena ini waktunya sempit, saya pakai ChatGPT aja biar cepet lah. Oke. Hmm. Kalau yang lebih gila saya pakai Python sih. Saya ngoding pakai Python. Cuman ini kan susah sekarang. Ya udah, ini saya akan upload datanya. Jadi ini semua tahu ChatGPT. Saya bisa ngupload Mm-mm. data di sini file. Oke. Saya masukin Orange. Ini buat semua jurusan, semua bidang bisa kayak gini cara nganalisa sih sebenarnya. KLMNO, nah ini dia UMKM Bekasi. Oke. Nah sekarang kita masukin promnya. Promnya misalnya kita adalah peneliti. Oke. Promnya gini misalnya. Novelty apa saja yang bisa kita dapat dari data ini. Ini kan pertanyaan gombal seorang peneliti yang males gitu. Misalnya saya peneliti males kayak gini, nah ya udah kirim filenya, novelty apa aja yang bisa ada di sini. Ya udah dianalisa sama dia, asli analisa gombal. Cuman ini gila nih dia kasih lihat source code ininya dulu. Mm-mm. Wah, Eh ini datanya keluar. Nah ternyata kesimpulannya kayak gini nih. Oke, sorry. Oke, teknologi berhubungan dengan skala usaha sama omset. Ini novelty-novelty-nya pertanyaan kayak gini ya. Bagaimana korelasi antara metode ini dengan omset? Kepemimpinan gimana? Antara pengusaha perempuan sama laki-laki. Jadi dia bentuknya masih research questionnya seperti apa. Oke, tergantung kita tertarik masalah legalitas, modal awal sama omset kayak gimana. Oke, terus pendidikan usaha, apa hubungannya sama omset, terus sektor. Nah, sekarang saya akan gombalin dulu ya. Misal saya gombal, saya pengen dapat jawaban kayak yang ini. Ya udah gini aja saya ambil. Ini perhatiin dia tidak halusinasi. Jadi tekniknya hmm. AI supaya tidak halusinasi, caranya gampang banget sih sebenarnya. Caranya adalah Hmm. kita kasih data benernya. Jadi kita paksa AI pakai data ini. Jangan halusinasi ke internet gitu. Jadi saya masukin sini. Ini datanya saya upload lagi. Jadi sebelum saya ngasih prompt, saya masukin data lagi, terus jawab pertanyaan berikut. Tadi saya udah salah satu ini ya yang pendidikan pengusaha saya sudah ambil, saya paste pertanyaannya di sini. Gombal sih sebenarnya. Oke. Kalau saya di kelas, di kampus saya langsung biasanya saya ajarin ke mahasiswa untuk analisa data yang besar, kita butuh programming pakai Python dan sebagainya. Saya akan minta Hmm. AI-nya tolong buatan source code Python-nya untuk analisa data tersebut. Oke. Hmm. Ini sebelum keluar dia masih analisa nih. Oke, udah mulai keluar. Nah, ini kesimpulannya. Ini menariknya di sini kesimpulannya. Oh. Jadi, omset berhubungan banget dengan tingkat pendidikan. Itu yang, jadi ceritanya gini. Waktu saya, jadi orang-orang kementerian nggak sadar bahwa ini terjadi. Dia nggak sadar. Jadi waktu menterinya ngobrol sama saya, pertanyaan cuma gini aja. No, saya punya data 30 juta data.
gimana cara ngupdate data. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengupdate data? Kan saya sebagai orang akademik kan jadi gimana gitu. Lu punya data bagus bukannya nganalisa data tapi ngupdate data. Nah, saya makanya minta datanya dan ini mereka nggak tahu. Mereka nggak pada tahu bahwa tingkat pendidikan akan berhubungan erat sama omset sebetulnya. Nah, sebetulnya dari sisi kebijakan sederhana ngelihatnya ini. Kalau orang orang kebijakan akan lihatnya sederhana. Berarti kalau UMKM kita mau tinggi, kalau kesejahteraan masyarakat harus mau ditinggikan, kuncinya di pendidikan. Dan ini Kan. valid berdasarkan data. Gitu loh. Jadi fungsinya data adalah kita harus bisa ngekstrak insight-nya seperti apa, dari situ kita bisa ngarahin kebijakannya seperti apa supaya bangsa ini lebih bagus gitu. Ini jelas banget nih. Gitu. Kelihatan kan? Lu tamat Ya, SD sederajat ya tewas lah. Kalah sama ini S1 D4 kalah sama D1 D2 D3 ya. Ini kelihatan yang lain. Nah, ini nanti ini juga penggunaan teknologi bisa kita lihat. Ternyata SD SMP manual, dia nggak pakai teknologi. Kalau elektronik mulai SMA ke atas. Kalau digital e-commerce mulai SMA, SMP juga mulai pakai digital e-commerce. Oke, teknik pemasarannya juga. Jadi pola-pola itu kelihatan semua. Pakai AI ini mainannya. Kalau saya lebih suka pakai data gede banget ya supaya lebih presisi. Kalau ini cuma 1.000 kurang gede sih sebenarnya. Tapi ini udah lumayan, kita bisa dapat sesuatu yang keren dari sini. Ini baru satu pertanyaan yang saya tanya ya. Kan tadi pertanyaannya ada beberapa ya. Gitu. Nah, ada pertanyaan follow up nih Pak terkait prompt AI ini nih dari Mas Galan Raka. Oke. Dia tanya ada nggak ya Pak framework tertentu untuk apa maksudnya untuk prompt AI ini gitu? Mungkin pertanyaannya biar bisa menghasilkan data yang dimau gitu ya, Galang ya? Iya. Itu menarik. Cerita panjang dipendekin. Kalau Mhm. singkatnya sih bisa baca buku yang kita buat ya ntar. Buku buat anak SMA, SMP juga. Jadi di buku itu dijelasin sih promnya seperti apa, teknik Yang promnya. tepat gitu ya Pak. Tapi kira-kira cara berpikirnya gini, supaya si AI itu nggak ngerambiang, tidak lari kemana-mana, kita harus matiin datanya dia sih sebenarnya. Tolong analisa berdasarkan data ini, gitu. Oke. Jadi teknik pertanyaan jangan kayak gini, misalnya nanya gini ya, apa, misalnya ini nanya ya, program program apa yang baik untuk, ini saya clear new chat dulu ya, new chat biar data yang sebelumnya hilang ya. Kalau saya kayak gini, program apa yang baik untuk UMKM Indonesia, gitu ya. Dia kan gerambiang, dia nyari kemana-mana ini, apalagi kalau saya klik ini ya, klik deep search atau web search, dia akan nyari di internet doang nih, tanpa data beneran, gitu. Jadi dia akan berdasarkan searchingnya aja. Jadi ini pakai kira-kira dia aja. Ini kira-kiranya dia. Kalau saya nanya, saya akan nanyanya gini, saya upload datanya. Saya upload datanya. Ini data saya upload lagi nih ya. Jadi saya akan mematikan dia supaya tidak cari kemana-mana. Cari dari sini aja, jangan yang lain. Gitu. Ini saya upload, nah, udah gitu nanya gini, program apa kebijakan lah, kebijakan apa yang sebaiknya diambil pemerintah untuk menaikkan omset, karena tujuan akhirnya omset aja kan, omset berdasarkan data yang saya attach. Jadi saya matiin berdasarkan data yang saya attach. Jadi ini konteksnya sih sebenarnya. Saya matiin konteksnya. Saya cuma mau denger dari data ini. Saya nggak mau dari data yang lain. Gitu. Kalau yang tadi kan kebuka kemana-mana dia. Jadi makanya biasanya saya akan upload data-data semua. Tapi ini berbahaya kalau kita pakai ChatGPT sebenarnya ya. Karena data kita lari keluar nih. Makanya kita di kampus kita bikin ChatGPT lokal sendiri. Karena kita nggak mau data kita keluar.
Gitu. Jadi ilmunya udah sampai situ sih sebenarnya. Jangan khawatir. Dan ini kita ajarin ke orang-orang supaya ini kebetulan kayak kemarin DPR RI minta, pada minta semuanya, ya udah kita ajarin lah ke mereka-mereka. Nah, ini kelihatan nih. Dorong pemasaran digital, salah satu kuncinya. Fasilitasi teknologi, percepatan buat nomor induk perusahaan apa segala macam, bina. Nah, ini berdasarkan itu semua nih, berdasarkan itu, berdasarkan data gitu. Itu. Jadi tekniknya sebenarnya kayak gini sih, cara ngasih Hmm. prom. Ini saya kasih lihat contoh prom yang saya pakai buat nulis buku ya, biar mabok lu pada. Ini saya main prom banget nulis bukunya, pakai prom banget. Ini prom. Pakai data-data gitu, Pak? Yang Iya, maksudnya data yang udah kayak tadi gitu ya? iya. Dan promnya juga Hmm. panjang, promnya nggak pendek loh. Promnya Oh, nggak nggak pendek. pendek yang kayak tadi Promnya ya? bukan Oh, pendek-pendek, nih saya kasih ya. Nih misalnya. hmm. Nih, jangan pakai yang ini deh. Pakai text editor yang inilah. Oke. Oke. Ini contohnya, ini contoh, ini buat bikin soal. Tapi sebenarnya ada kalimat ini ya. Buat soal dari materi di bawah ini. Jadi ini saya promnya ditaruh, Hmm. terus tulisan saya juga saya taruh jebret. Jadi dia nggak lari kemana-mana. Itu dikunci sama saya. Ini kuncinya dari materi di bawah ini, dan saya pengennya ada 5 soal benar salah, ada 10 pilihan ganda, ada ini, ada ini. Tapi materinya dikunci di sini. Ini Di nanti situ. materinya. Ini jadi saya caranya gini nih, saya ambil copy paste, copy, taruh di ChatGPT, terus ini teksnya saya taruh juga. Dengan cara itu dia nggak akan lari kemana-mana sih, fix. Itu tekniknya. Oke, menarik. Ini lucu banget anak. Lebih menarik Oke. daripada etika kan? Kalau tadi ada pertanyaan apa ya? Tadi ada yang menarik deh. Apa itu? Nah, ini agak teknis nih pertanyaannya Mas Yahya Hidayat dari Semarang, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Berdasarkan perkataan dosen saya, untuk prompt AI lebih baik AI-nya dikasih role play. Apakah itu benar? Nah, mungkin dijelasin dulu, Pak. Role play teh ini apa? Kalau dalam Kebanyakan orang caranya role play. Jadi saya adalah guru. Tolong buat saya gini gini gini. Kalau saya nggak gitu caranya. Saya balik. Betul itu, Pak. Ini perhatiin nih prom-promnya ya. Prom-promnya dibalik nih. Saya balik. Ini ya. Parafrase tulisan ini supaya mudah dibaca dan dimengerti oleh siswa SMP. Ini dimengerti SMP. Ini semuanya SMP. Jadi role play-nya dibalik, bukan penulisnya yang ditulis, target pembaca yang saya tulis. Dan saya selalu kalau pakai prompt lebih saya targetin pembaca, nggak perlu tahu yang nulis siapa, background-nya apa, nggak penting kan sebetulnya. Yang penting adalah tulisannya bisa dibaca dengan mudah sama pembacanya. Jadi ini eksplisit banget, pembacanya siapa saya tulis. Hampir semua prompt saya gituin sih sebenarnya. Ini targetnya buat pengambil kebijakan. Ini targetnya buat dosen atau guru. Ini targetnya buat siswa. Jelas banget. Tapi nggak pernah saya bikin, saya adalah dosen. Parafrase gini, nggak ada. Saya dosennya saya buang. Jadi yang penting target pembacanya. Supaya tulisannya itu spesifik buat anak-anak itu gitu. Dan kalimat bahasa yang dipakai ini kan tulisannya gunakan bahasa formal, fun, menantang untuk anak SMP. Jadi bukan role play sih sebenarnya. Saya mendefinisikan target pembacanya. Jadi teorinya prom selama ini role play. Saya nggak peduli, udah yang penting si tulisan saya bisa dibaca dengan enak buat si pembaca. Makanya kalau nanti baca-baca tulisannya lumayan enak sih sebenarnya. Nih saya kasih lihat lah ya. Biar pada nafsu. Oke, mana dia tadi? Nih. Oke. Nih, kalau dilihat ini kan nih bacanya gampang gitu ya. Maksudnya nggak, untuk level anak SMP itu mereka nggak bisa baca terlalu panjang. Jadi paragrafnya pendek-pendek gitu. Terus ininya juga dikasih tab semuanya kayak gitu-gitu. Jadi gampang, ini ketahuan ini bagian apa, ini bagian apa. Kalau lagi saya nulis yang lain biasanya saya bikin summary dalam bentuk ini, kalau nggak ini di sini. Oh, di sini nggak ada nih. Yang ini nggak ada, nggak saya bikin kalau nggak salah. Tar, ada nggak? Kayaknya belum saya bikin.
Biasanya saya bikin summary dalam bentuk infografis atau saya coba bikin infografis ya. Nih ya. Ini kan ada apa itu machine learning. Saya ambil ini, saya klik kanan copy. Nah, kemudian saya akan masuk ke ChatGPT. ChatGPT-nya mana nih? Ini ya, ChatGPT-nya. Saya akan bikin gini nih. Buatkan infografis untuk tulisan ini maksimum 5 kata. Biasanya dia nggak mau 5 kata ya. Dari tulisan ini. Jadi dari sebuah tulisan, saya minta dibikinin infografisnya. Dari semua tulisan. Oh, ini udah mulai. Dia bikin visual desainnya, yes. Ya, oke. Nanti dia bikin infografisnya. Jadi biasanya di satu tulisan, saya akan masukin tulisan, ada infografis, ada tabel sebagai kesimpulan juga. Jadi dengan cara itu, orang yang nggak suka baca bisa lihat gambar, orang yang pengen cuma lihat summary dalam bentuk tabel, dia juga bisa lihat tabelnya. Tapi jadi untuk satu paragraf atau satu bab, itu promnya banyak, nggak cuma satu prom ya, promnya berkali-kali dipakainya. Gitu. Kalau ini tulisan doang, nah, ini infografisnya nanti keluar. Gitu. Apalagi Ada pertanyaan dari Lopa. Ini kayaknya menarik. Ini masih ngomongin teknis ya. Lopa mau tanya langsung atau mau saya bacakan? baca dulu lah. Ya dulu, oke. Pak, permisi tanya. Jika AI melakukan kesalahan, error sistem atau sebagainya yang merujuk suatu tindak melanggar regulasi, apakah hal tersebut sudah ada pembahasan pemerintah atau gimana, Pak? Dan posisi yang salah apakah sistem AI-nya atau pencipta AI-nya, Pak? Terima kasih. Ini Wah. sebenarnya juga Ada di bukunya sih. ada di bukunya juga. Oke. Dibahas di buku anak SMP tadi ada bahasan yang seperti itu ya, jangan khawatir. Tapi kalau nanya ke pemerintah Republik Indonesia, framework untuk itu belum ada. Belum Jadi ada. sampai seperti itu gitu. Tapi kira-kira logikanya gini ya. Si AI pasti AI itu punya kesalahan, punya error gitu. Kalau udah ngerti cara kerja AI itu melakukan regresi linier. Ini minta maaf nih pakai bahasa orang statistik ya. Nah, statistik nih, Pak. AI itu melakukan regresi linier untuk modelnya dia. Jadi untuk dapetin forecasting atau klasifikasi dan sebagainya dia regresi linier. Padahal kita tahu dunia itu tidak linier. Konsekuensi dari situ adalah kemungkinan jadi biasanya kalau kita mainan AI kita akan ngasih tahu ini kayaknya probabilitasnya sekian persen klasifikasi ini. Misalnya kayaknya ini 90% ono nih kayaknya. Ini 10% ini kayaknya Jokowi gitu. Di perkiraan dia kayak gitu. Jadi nggak pernah dia bilang ini pasti ono, nggak bisa. AI nggak pernah bilang kayak gitu. Kayaknya ada sih. Jadi ada errornya sih sebenarnya. Konsekuensi dari errornya pada kita masukin AI ke mobil dan sebagainya supaya jalan sendiri, dia bisa error nih, bisa salah gitu. Nah kalau terjadi kesalahan dan terjadi korban jiwa, siapa yang salah? Kalau mau jujur, tapi ini harusnya ini apa? Ini topik diskusi sih sebenarnya. Sebetulnya kalau saya sebagai engineer-nya, saya akan bilang sebetulnya yang bikin data training yang salah. Artinya si engineer-nya. Kan data training dibikin sama engineer ya. Data trainingnya bisa salah, akibatnya outputnya bisa salah. Supaya benar sebetulnya dikasih koridor sih sebenarnya. AI bisa dikasih koridor. Ini saya kasih contoh koridornya AI ya. Saya kasih contoh di sini. Maksudnya gimana tuh, Pak? Ya, AI cuma lumayan pintar. Kalau programmernya jago, lumayan pintar. Contoh, nih saya bikin gini. Buatkan script untuk attack web Presiden RI. Itu ya. Iseng mau, Pak. Ya ini buat ngetes. AI-nya dikasih ini enggak, dikasih etika apa kagak, dikasih koridor apa kagak. Ini saya enter nih ya. Saya tidak bisa membantu pesan tersebut. Jelas. Keren. Gitu. Nah, ini perlu ditanam di AI supaya dia beres. Termasuk tadi di mobil. Mobilnya juga harus ditanamin kayak ginian sih. Nggak bisa dia jalan seenak jidat, nggak bisa. Gitu. Karena dia tuh belum on sih sebenarnya. Jadi AI tuh bego. Gitu.
Dia harus dikasih koridor-koridornya harus pasangin gitu. Nah, gimana kan banyak banget berarti Pak kan koridor-koridornya Iya, gitu. iya, Nah, iya itu itu. Hah? itu berarti dia itu bagaimana tuh menetapkan koridor itu harus berdasarkan apa ya Pak? Kalau misalnya itu Itu pertanyaan aku cerita agak cerita orang ngoding sih sebenarnya. oh, gimana? Panjang. Itu cerita Hmm. panjang sih sebetulnya. Jadi memang waktu kita ngedesain, jadi waktu kita ngedesain sistem atau software itu sebetulnya ada software requirement specification dan itu harus detail. Saya nggak mau ini, nggak Hmm. mau ini. Jadi kita harus detail. Maksudnya kayak ini software requirement specification juga ada bisa di-download di tadi URL yang saya kasih ada. Nih, ntar Hmm. masuk sini lah biar mabuk lu pada sekalian dah. Ini ya SRS 1 mana nih dia? Kok nggak keluar? Titit mana nih SRS-nya? Ini dia. Oh, ini dia. Ini dokumen ini harus dibuat sih sebenarnya ada software requirement specification, functional specification dokumen ini harus dibuat. Ini biasanya yang bikin adalah sistem analis dan dia harus bikin ini semua, oke, spesifikasi kebutuhannya segala macam dibikin detail dan itu yang nanti diimplementasi. Dan jangan khawatir bisa salah. Pada saat itu salah kita revisi, ya kita buat lagi. Itu jangan khawatir. Ini mah prosesnya Nggak main bisa terus feedback ya. dikembangkan ya Pak? Iyalah, Nggak bisa. Oke. itu dari sisi programmernya. Nah, supaya Mm-mm. programmer kan kadang-kadang suka brengsek ya. Kayak orang kayak saya kan suka kadang-kadang brengsek juga sih. Jadi supaya orang-orang brengsek ini agak lurus, caranya pemerintahnya harus Hmm. bikin legal frameworknya supaya yang brengsek ini bisa lurus gitu. Nah, cuman kan Oh, pemerintahnya juga belum ngerti gituan ya. Ya tugas kayak ada-ada tadi lah ntar buat bikin dah. salah ya nih sebagai pemimpin masa depan nih. Ya. Nah, tadi juga ada pertanyaan menarik tentang Wisnu dari Mas Wisnu ini pertanyaan pertama ini. Hmm. Pak On, ini ngomongin produk dari yang dihasilin ChatGPT ya Pak. Jadi Mas Wisnu dari Purbalingga dia tanya gini, Pak Ono kemarin ada persoalan minta royalti dari karya yang diciptakan menggunakan AI. Oke. Nah, menurut Bapak gimana? Apakah karya yang diciptakan AI ini bisa dimintakan royalti? Kayak Maksudnya gitu kitanya. gimana Pak? Itu menarik. Royaltinya buat si AI-nya atau buat manusianya nih? Tadi ceritanya gini ya, ceritanya. Kalau Nah, Anda baca, Mas, ini kalau baca ini ya, silakan. ini ya baca ini ya. Mm-mm. Baca teknik cepat nulis buku bantu AI. Kalau dibaca ini, nih misalnya nih, eh, apakah AI berarti curang plagiarisme? Apakah karya itu milik AI atau kita sebagai penulis? Kalau dibaca ini nanti karya itu punya manusianya, bukan AI. Gitu ya. Hmm. Karena sebetulnya cara berpikirnya gini kira-kira cara berpikirnya, logika berpikirnya ya. AI itu Hmm. mesin ketik sih sebenarnya. Cuma dia pinter. Dia bisa Hmm. bantu manusia buat buat bikinin kata-katanya. Tapi dia yang ngetik sih. Dia yang bikin, dia kita kita paksa buat ngetik gitu. Kalau kita ngasih perintahnya salah, ketikannya juga jadi jelek gitu. Ini kejadian saya sama dosen-dosen lagi nulis kelihatan banget cara nulis saya sama dosen tuh beda banget gitu. Karena saya emang biasa nulis ya. Jadi tulisannya akan beda banget. Jadi karya AI sebetulnya karya orang yang ngasih prompting gitu. Itu satu. Oke, si AI Hmm. hanya mesin ketik tapi pinter banget. Nah, ceritanya kira-kira gini nih. Ini kan ini saya taruh ini ya buku-buku ini di online. Hmm. Pada suatu hari saya ada pertemuan sama teman-teman DPR RI. Jadi lagi ngobrol sama DPR RI. Lu kalau mau ilmu AI silakan akses lah Google Drive saya alamatnya s.id/free-owp ebooks. Jadi saya lagi ngobrol gitu, saya kasih tahu kayak gitu. Ternyata mereka diam-diam ngedownload nih, download, diupload, dicek plagiatnya. Kan ada Turnitin apa segala macam buat ngecek plagiat kan, dicek tingkat plagiatnya. Oke, coba Mbak Ilmi bisa ini nggak nebak kira-kira berapa persen? 40? Oke, 7. Oh, 7%, Pak.
7%. 7% aja Ada yang 7, ada dari yang 5. tulis. Uh, Di bawah 10. Tergantung kita jago promptingnya sih sebenarnya. Kalau promptingnya jago dan kita paksa si AI nurut ke saya, ya udah, itu jadi karyanya Ono banget gitu. Bukan plagiat sama sekali. Jadi royaltinya ke Ono gitu. Dan jangan khawatir, saya udah nerbitin beberapa buku pakai AI loh. Bahkan paper jurnalnya juga pakai AI. Nah, Tapi kan ini ya, datanya dari kita semua itu, bukannya AI suruh ngarang data, enggak. Data dari Ono semua gitu. Nih, nah kalau itu menarik Pak statementnya. Kalau misalnya hal tersebut dikontekstualisasikan dalam kehidupan kampus gitu ya, hmm, ini kan teman-teman rata-rata juga mahasiswa gitu. ya, Ke depan akan skripsi atau ada ya. tugas dan segala macam. Nah, itu gimana tuh Pak? Ini kayak gini aja nih, gini nih makhluk ini tadi ya, makhluk ini. Heeh. Ini kan saya masukin ke ChatGPT kan, terus dia keluar Mhm, kata-kata, oke? mhm. Emang akan Ono telan kata-katanya langsung? Ya enggak lah, Harusnya enggak kan Pak? enggak akan Mantap. Ono Jadi telan tetap langsung. Saya akan analisa dari kata-katanya dia, gitu. hmm, Jadi makanya jangan langsung percaya langsung ya. Tapi kalau yang ini mhm, udah karena saya prompt yang saya pakai akan membatasi geraknya AI, hanya mhm, mengambil kesimpulan dari datanya Ono aja. Sebetulnya AI-nya udah mhm. nurut banget ke Ono gitu. Cuman biasanya saya Oke. hajar lagi, jadi promnya nggak satu sih. Saya biasanya banyak prom, hajar, 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 hajar. Kayak tadi Kayak kan tadi ya Pak. sebetulnya ada pertanyaannya ada 6 kan, ada 6 novelty sebetulnya. Ya udah saya bikin sampai 6 novelty keluar. So, jadi paper journal. Keluar ini bisa paper journal loh. Gitu. Oke. Dan tadi ya kuncinya ada di datanya ya Pak. Kalau misalnya kita bisa Iya, ngumpulin data data harus data kita sendiri, sendiri, betul. jadi Nggak kredibel bisa dan kita kita minta AI-nya tolong buatin data ya, kacau kalau yang itu mah. oke. Jadi masih ada yang masih bisa dipakai untuk hal-hal seperti itu, bisa banget malah ya Sangat bisa kayak banget gitu. bisa. Oke. Memang AI yang levelnya ChatGPT, ya, jadi ada Mhm, ChatGPT, ada Grok, ada Gemini dan teman-temannya itu memang lebih ke language ya, language model dia. mhm, Memang untuk mhm. kata-kata. Kalau saya aslinya awalnya saya lebih ke arah machine learning sih sebenarnya. Gitu. Tapi Oke. kata-katanya dari Ono kalau machine learning, dia bisa ngeluarin regresi dan sebagainya, bentuknya matematik, persamaan matematik dan sebagainya. Nanti kata-katanya dari Ono. Tapi dengan adanya ChatGPT dan teman-temannya, tadi persoalan matematik itu jadi kata-kata, jadi udah enak banget sekarang sih. Gitu. Mantap. Nah, ini pertanyaan liar ilmi sih Pak. Kepikiran aja waktu ngeliat teman-teman, Pak, apakah sebenarnya kampus tuh perlu meregulasi penggunaan AI dalam apa ya kehidupan akademik gitu? Karena kan memang ada integritas yang harus dijaga ya Pak. Hmm. Menurut Pak Ono gimana Pak kalau terkait hal itu? Kalau saya lebih ke arah etika ya. Hmm, Kalau saya termasuk orang yang meminta semua dosen sama mahasiswa pakai AI. Tapi pakai mereka udah, AI. ya karena mereka udah biasa, mereka udah tahu ya. Tahu ya? Jadi mahasiswa saya buat bikin buku cepat loh rata-rata. Sebulan jadi 120 halaman, 150 halaman. Keren. Kayak si Mhm, Vointra kemarin dia bikin buku soal hacking sama bikin ChatGPT lokal, dia bikin 2 buku ya. Ini mahasiswa semester 4 ya. mhm. Bukunya 2, terbit. Jangan khawatir. Bikinnya dalam waktu 1 semester, 2 buku langsung jadi. Gitu. Tapi itu dibantu AI. Cuman, nggak minta AI-nya nulis semuanya. Maksudnya, dia harus ngoprek kan. Dia harus oprekannya dia dimasukin, tolong bikin kata-kata untuk gambar ini, bikin kata-kata untuk gambar tulisan ini, gitu. Hasil oprekannya dia bikin. Jadi kan kita sebagai mahasiswa paling males bikin kata-katanya sih sebenarnya, meramu kata-katanya, berekspresi kata-kata. Tapi kan kita sudah dapat hasil penelitiannya udah ada, filenya atau apa, grafiknya kita udah punya semua. Cuman kita malas bikin kata-kata, ya udah masukin aja AI ini grafik saya. Tolong bikin kata-kata. Bentar, ini saya ambil contoh gombal aja nih ya. Ya, Coba grafik. Ini harusnya grafiknya hasil penelitian beneran ya. Ini grafik harga emas lah, ngikutin apa kata Google dah. Ini saya lihat gambar ya. Nah ini ada gambar kan? Ini mhm. saya klik, bisa nggak digedein supaya bagus.
Ini lumayan, oke. Saya klik kanan copy image, oke. Sekarang saya masukin ke ChatGPT. Tapi itu harusnya kita penelitian terus kita dapetin grafiknya. Ini saya paste di sini. Ini saya grafik yang tadi dapat. Sekarang kita cuma nulis gini kan, buatkan narasi untuk menjelaskan grafik di atas. Kalau bikin grafiknya kita suka. Sebagai peneliti biasanya kita akan seneng ngutak-atik data segala macam dapetin grafik. Cuman suruh bikin tulisannya males. Ya udah, bikinnya narasi buat grafik di atas. Udah dia suruh AI-nya yang bikin gitu. Tapi tinggal kita Tapi baca. Nah, udah dapet kan. Beres tapi kan? tetap idenya analisanya itu ada di kepala kita ya Pak ya. Sebetulnya. Kalau Iya. betul. Nah, Oke. tapi Aduh nanti menarik. misalnya kata-katanya ini, terlalu banyak titiknya ya, titik. Saya bikin aja lagi di sini. Buatkan dalam bentuk paragraf. Misalnya 2 paragraf. Saya nggak mau dalam pakai titik-titik itu kan nggak enak gitu ngelihatnya. Udah, dia tulis ulang. Ini bentuk paragraf gitu. Udah, jadi beres. Masukin copy paste ke skripsi atau paper jurnal selesai. Oke. Nah, Pak Ono ini ada pertanyaan lagi Hmm, dari Mas Tio di Makassar gitu ya. oke. Ini mumpung kita masih membahas skripsi di jurnal dan ya, permisi Pak mau tanya, kebetulan saya sedang tahap pembukuan skripsi dengan tema pariwisata inklusif. Hmm, Nah, apakah ketersediaan AI ini hmm. akan dapat berdampak pada pengelolaan sebuah pariwisata, Pak? Khususnya pembuatan video sebagai media informasi visual bagi disabilitas tuli yang melampirkan subtitle dari dan juru bahasa isyarat. Mungkin dalam materi sudah banyak tersebar, tapi melihat implementasi penggunaannya belum maksimal, Pak. Hal seperti ini apakah dianggap kesuksesan yang tertunda, Pak? Hihihi, terima kasih. Dari Mas Tio. Pertanyaannya tentang Itu ya. ketersediaan AI yang Untuk berdampak ke disabilitas ya. Ini pariwisata, Ini pariwisata ngomong itu. jujur dulu ya, ngomong jujur dulu. Mm-mm. Programmer AI kemampuannya tangannya cuma 2. Tapi yang minta macam-macam banyak gitu. Jadi ya udah, ini bisa jadi salah satu buat kita buat ngutak-atik ngoprek sih. Ini saya kasih lihat dikit aja, tapi saya untuk jadi ini saya kasih lihat. Ini kita bikin programnya seperti ini sih sekarang. Ini saya pakai N8N ya. Jadi buat bikin program AI itu kayak gini, bikin ChatGPT ya. ChatGPT itu kayak gini cara bikinnya. Jadi kita when chat message receive, masukin ke agent, terus agentnya akan ngomong ke modelnya nanti kita bisa definisiin sih dia mau pakai model apa segala macam, kita wah ini lagi nggak ngomong ke si modelnya, servernya putus. Oke, tapi kalau ini ya udah caranya cuma gini doang bikinnya. Jadi programnya kayak gini gitu. Satu lagi bisa make apa sih namanya? Comfy UI mungkin kalau yang lebih ke arah multimedia ya. Comfy UI. UI. Saya kasih lihat gambar programmingnya aja ya biar kelihatan. Wah, kegedean. Nah, ini programmingnya kayak gini sih. Jadi programnya bukan pakai kata-kata if, then, apa. Programnya udah kayak gini sih. Dan kita bisa bikin program buat disabilitas, apa segala macam. Gitu sih sebenarnya. Ini jujur, yang lagi ngoprekin ini anak saya. Dia bukan dari jurusan IT. Dia bukan IT loh. Jangan khawatir. Oh gitu, Pak. Dia dari seni rupa. Lah, ITB. jauh beda. Iya, beda Oh, tapi sama. banyak. Dia seni rupa ITB dan dia mainannya kayak ginian sekarang. Sekarang banyak Pak art digital art kayak Iya, ini gini-gini. digital art kategorinya. Betul. Keren banget. Iya, emang. Jadi jangan berpikir bahwa untuk programming AI Anda harus lulusan jurusan Yang informatika lah apa, kagak. Udah sekarang mah programming blow-on. Pak Ono, maaf, Hmm. kita udah jam 20.30. Udah aduh seru banget ini diskusinya. Sebenarnya ada 1, 2 sebenarnya pertanyaan lagi nih yang Boleh. belum terjawab Ini gitu. banyak banget ya Ini pertanyaan. banyak Pak, banyak yang minta tips-tips prom dong Pak. Terus Pak chat. Nah, itu sebenarnya banyak. Nah, pertanyaan yang belum terjawab ini apakah kita mau kirim ke Pak Ono terus untuk direspon atau mau dibahas sekarang Pak? Karena kita juga Kalau mau enak gini deh, mm-mm. nanyanya ke Twitter boleh nggak?
Saya orang Twitter. Asik. Oh Eh, gitu ya. Boleh tuh Pak, boleh Pak. ini Twitter saya udah Seru saya ya. tulis di chat. Ilmunya juga Onwe kemana-mana ya. Purbo, silahkan nge-tweet ke situ. eh saya biasanya sama orang-orang saling berinteraksi di Twitter sih. Jadi kalau kenapa saya pakai Twitter tidak email atau apa? Karena kalau di Twitter orang lain bisa ikut pinter. Jadi yang bisa pinter banyak gitu. Banyak, iya. Iya. Makanya saya makanya Oke. Twitter. Dan Twitter kan ya minta maaf, Twitter kan teknologi orang tua kali ya. Kalau Gen Z kan kayaknya apa? Bukan TikTok, apa satu lagi tuh? Lupa. Yang video-video itu apa? Bahasa ini juga kurang IG, Instagram lah. Instagram. Ya, Oke. kalau Gen Z kan Instagram. Ya saya kan generasi tua, makanya Twitter lah. Pak, boleh satu pertanyaan lagi penutup sih sebenarnya. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Ihda. Atau gimana? Kita Boleh. boleh satu pertanyaan lagi ya Pak dari Mas Ihda. Ini menarik banget pertanyaan Pak. Pertama-tama saya ingin sampaikan apresiasi atas peran Bapak sebagai salah satu tokoh pionir pengembangan LMS di Indonesia, khususnya pada masa pandemi. Nah, ada pertanyaan Pak. Ini sebenarnya agak melenceng, tapi menurutku menarik juga sih untuk dibahas ya. Jadi sejauh mana peran dan pentingnya LMS, Learning Management System, dalam mendukung proses pembelajaran, terutama pada masa di mana siswa masih diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Apa urgensi penerapan model pembelajaran blended learning dalam konteks pendidikan saat ini? Ini saya kasih contoh langsung aja ya. Ini kita masuk ke kota Tangerang Selatan. Ini ada tangsel.belajar.tangerang.kota.go.id/model. Di sini perhatiin ada kelas 1 IPS sampai kelas 12 ada nih. Semua mata pelajaran, dan kalau kita klik ini, saya klik ini aja sembarangan aja ya. IPS saya klik. Oke, saya masukin. Ini Anda bisa bikin passwordnya segala macam, dan kita bisa try out di sini. Jadi LMS itu akan banyak kepake untuk latihan soal. Jadi anak-anak bisa latihan soal, nggak ada batasan waktu, bisa kapan aja di mana aja mereka bisa latihan soal. Oke. Terus di sini juga kalau nanti dilihat ini ada e-book. Kalau diklik ini kita langsung masuk ke folder isinya buku-bukunya, bisa diambil. Oke. Ini bisa diambil buku-bukunya ya. Pertanyaannya, untuk daerah 3T, tertinggal, terluar, terjauh dan sebagainya itu, gimana? Kan internetnya kagak ada. Jadi kami di kampus, saya masuk sini dulu ya, wikinya saya. Masuk wiki saya masukin di sini keywordnya adalah internet offline. Jadi kampus kita bikin internet offline, kita nyiapin harddisk yang siap pakai buat di sekolah. Jadi Anda yang butuhnya PC bekas, memori 2 GB, harddisknya 500 GB, bisa dikirim ke saya, nanti saya isi. Isinya persis kayak gini sih sebenarnya. Isinya kayak gini. Oke. Jadi tapi dicolokin ke komputer di sekolah itu. Dan nanti siswa dan sebagainya akses lewat wifi sekolah itu. Jadi perlu nggak internet? Jadi nggak perlu internet sama sekali, pakai wifi lokal aja, siswa kita bisa pinter. Dan hari ini sudah ratusan sekolah yang mulai ngejalanin ini. Jadi udah mulai jalan sekolah-sekolah. Sekarang di kampus kami, ITTS, dekan tadi saya udah cerita, dekan Pak Aulia itu bikin kayak ChatGPT. Jadi ChatGPT-nya akan ditanam juga di harddisk yang seperti ini. Karena itu mudah-mudahan nanti kita bisa sebarin ke sekolah-sekolah, jadi mereka bisa mengakses ke ChatGPT tanpa perlu ke internet. Tapi namanya bukan ChatGPT ya. Iyalah. Ini yang dibutuhin salah satu solusi untuk pendidikan yang remote itu ya Pak. Ya. Yang perlu dicatat dari semua ini adalah ini sama sekali tidak dikasih anggaran dari pemerintah. 0 rupiah dari pemerintah, dan kita lepasin free ke bangsa Indonesia gitu. Pusing kan? Bagian dari solusi nggak Pak tuh? Apa? Bagian dari solusi kalau katanya anak-anak sekarang Pak. Ya bagian dari solusi, tapi kita tidak bagian dari pemerintahnya sebenarnya. Si Pak Ana bisa aja. Iya. Oke.
Menarik sekali sih, Pak. Aduh, gila. Jadi teman-teman, aduh banyak ya hal yang bisa kita pelajari hari ini gitu, belajar masukin prompt, tips-tips dari Ini Pak kalau mau Ono bikin gitu. sendiri nih, buat yang pengen bikin sendiri ChatGPT lokal ya. Keywordnya Heeh, masuk ke ada nih. onocenter.or.id/wiki, keywordnya LLM. Tapi ini bukan yang N8N yang tadi yang saya sebutin dipakai itu. Ini lebih ke arah seperti ChatGPT banget kalau yang ini ya. Nah ini Hmm, tapi ini minta maaf harus orang rada IT banget. Bisa dicoba yang ini sih. Ubuntu 24.4 pakai Olama, pakai Open Web UI, full Docker. Nih tekniknya gini cara bikinnya nih. Udah dicatat sih, ada catatannya kita udah ngoprek udah jalan gitu. Jadi bisa sih bikin ChatGPT lokal. wih, mantep. Yang manfaatnya juga bisa dirasain ke semua orang ya, Pak ya. Ya, Nggak cuma sekedar info kelompok aja tertentu. ini lagi dikembangkan buat pemerintah Kota Tangerang Selatan buat Hmm, menggantikan operator help desk. Kan banyak orang yang nanya misalnya kalau mau izin formulirnya apa, syarat-syarat apa yang harus kita siapin, izin usaha apa gitu ya. Nah, daripada nanya ke orang, nanyanya lewat kayak ChatGPT lokal ini. Kita update. akan jalanin di Oke, pemerintah Kota Tangerang Selatan gitu. mantep, mantep banget. Keren banget, Pak Ono, ini sayang sekali pembahasan kita yang sangat menarik ini mulai berakhir di sini gitu, Pak. Ya, siap. Sebelum nanti teman-teman Kakak kalau misalnya ada pertanyaan, Pak Ono happy banget buat jawab ya, Pak, di Twitter. Di Itu, Twitter. di Twitternya Pak Ono juga udah diberikan akunnya. Terus tadi, link-link tautan ke e-book-nya Pak Ono, terus tautan ke open course-nya ITTS juga sudah kami Ya. sediakan jadi teman-teman bisa Oh, kalau akses mau nanti tinggal ini saya satu lagi lah, biar panas. apa tuh, Pak? Perpustakaan, kalau pengen kopi juga silahkan. Saya kasih lihat Wah, perpustakaan ini saya ya. penting. Ini tapi saya masih ke command line nih sebenarnya. Ini masuk ke command line saya. Saya kasih lihat perpustakaan saya aja biar ini bisa di copy. Dan ini di copyin ke banyak kampus-kampus sih. Var Data Lib to Books. Sorry bentar. Mbak Ilmi Ini mau buku tentang apa? Sebut dulu. apapun nih. Boleh sebut aja mau buku apa. Buku, aduh nggak ada ide gua. Ada satu buku ekonomi gitu. Mau ekonomi. Bukunya banyak banget kalau Makroekonomi. ekonomi banyak Iya. banget buku. Aku harus ngasih ada sih satu judul. Oke, eh oke, saya ini masuk ke perpustakaan saya. Heeh, Sudosu. Oke. Salah passwordnya. yang penggenggam hujan. Wih. Pardata Lib. Ekonomi ya. Saya Ya, masuk ke folder manajemen sama ekonomi. Ini adalah buku-buku yang berkaitan manajemen ekonomi. Oke. wih. Ini ada leadership, ada manajemen mikroekonomi, ada makro, ada project management PMP juga ada risk, eh ada ekonomi. Saya akan masuk ke ekonomi, ekonomi, clearly Ada ya. bukunya ada Mas. Seru Ini, banget, Pak. ini buku ekonomi, oke. Mm-mm. Kalau di sini juga ada ekonometrik, apa segala macam. Kalau mau modeling, bentar saya ada AI-nya nggak ya? AI ekonomi juga ada, machine learning ada nggak ya? Ini ada machine learning for economics segala macam juga ada. Jadi, ini ekonomi. Kalau yang agak mahal namanya kedokteran ya. Astaga. Kedokteran. Ini dari Ini buku kedokteran juga banyak di sini. Ini buku kedokteran. Pediatrik apa tengah arti lah orang ini medical physics, banyak lah kedokteran juga banyak nih buku-bukunya. Ini hampir semua bidang ilmu ada sih sebenarnya. Gitu. Kalau mau di copy buku aja, kalau mau di copy bukunya aja sekitar 5 terabyte total. buset. Kalau Mm-mm. IT itu sekitar hampir 2 terabyte IT ya, gitu. Banyak banget sih. Mm. Dan bisa di copy. Kalau pada pengen ngopi kirim harddisk, saya copyin, saya kirim balik, Wih, gitu. keren banget. Ini Dan berarti bisa di-share ke universitas-universitas yang memang, di daerah-daerah gitu ya, Pak ya, buat memang banyak yang ngopi kok. bahan bacaan gitu ya, Memang keren banyak yang banget, ngopi. Pak. Cuman nggak Oke, usah wah cerita mau. dari Ono, gitu. Karena bukunya nyolong. Ini saya kasih tahu teknik nyolongnya lah. Tapi Anda kalau pakai Windows jangan pernah berani Boleh seperti nggak? ini ya. Heeh. Ini tidak rekomend buat yang pakai Windows.
karena ini virusnya terlalu parah di sini. Saya masuk ke Oh, sini PRSB. Ninja Proxy ini, Heeh. dan ini saya ngumpulin bukunya dari tahun 2000 sih. Jadi hampir 25 tahun ngumpulin bukunya. Makanya bukunya totalnya hampir 5 terabyte. Oke. Kalau sama video-video totalnya 12 tera sih. Ini saya masuk ke The Pirate Bay. Nah, di sini kita bisa masukin mau buku apa, cari di sini. Oh, Pirate Bay ini dulu kuliah pakai ini buat download-download buku, Pak. Ya udah. Ono pakai itu udah 25 tahun. Ini Ini ada ini sejak ada buku dulu. baru nih ini belum saya ambil ya. Saya colong sekarang dah. Hmm. Ini teknik nyolongnya aja makroekonomik saya colong. Pakai torrent ya, Pak? Pakai toren. Oke. Ya ampun, ingat masa kuliah nih ya Allah. Iya, harus dilakukan terus Kayaknya lah. Pirate Bay ini dapet kuliahnya dari Pak Ono deh, seingat Ilmi. Ya nggak ya? Habis itu kelasnya Pak Ono deh, seingatku kita tahu Pirate Bay ini. Oh gitu ya. Astaga. Iya, seru banget. Masih ada Ini dia. ada aircraft piston engine ya, colong lagi, Iya. gitulah. Gitu dah kira-kira. Oke. Saya tutup Oke. lagi. Ya, Oke, terima kasih Pak Ono. Teman-teman yang lain juga materinya. Sebelum Ilmi tutup, Pak Ono ada pesan yang mau disampaikan Pak berkaitan dengan AI dan penggunaannya ke depan sebelum logikanya sederhana lah. Ini semua urusannya adalah kedaulatan bangsa Indonesia, kemandirian kedaulatan bangsa Indonesia. Kalau kita lari dari AI, dari teknologi dan sebagainya, ya sudah, kita bakal dilibas sama negara lain. Karena siapapun pasti akan main teknologi, siapapun akan main AI, terserah lu mau jadi user atau menjadi developernya gitu, atau jadi master of AI. Kalau saya pengennya bangsa Indonesia bisa jadi master AI sih. Jadi jangan sampai kita dijajah. Tapi sebaiknya kita menjajah. Salah. Contohnya Ono ke Timor Leste. Oh enggak, itu nggak ngejajah, itu orang baik-baik sih. Bapak. Gitu aja. Oke, mudah-mudahan semua sukses, lancar. Saya kembalikan kepada Mbak Ilmi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ono atas materinya. Aduh, banyak ide-ide gila ya. Kalau saya mah melihat dari apa yang sudah Pak Ono bagikan ke kita tuh banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan tadi kata kuncinya juga kata Pak Ono adalah prompt AI itu ngaruh banget ke konten apa yang akan kita produksi dan termasuk tanggung jawab yang membersamainya gitu ya. Itu teman-teman, semoga hari ini diskusinya menginspirasi ya teman-teman. Kalau misalnya tetap mau ingetin lagi, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke Pak Ono ke Twitternya. Materi-materinya nanti bisa di-share ya teman-teman IHN ke teman-teman kakak. Itu saja dari saya. Terima kasih udah buat berapa anak nih, berapa banyak teman-teman nih, 50-an ya. Teman-teman kelas kepemimpinan 10 yang udah ikut. Dan stay tune nih di hari Jumat malam untuk diskusian terkait AI dan penggunaannya gitu. Itu saja dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Selebihnya saya minta maaf kalau misalnya ada salah-salah. Pak Ono, terima kasih banyak. Kita happy banget di belajar sama Pak Ono gitu. Oh, sebelum aku tutup, boleh nggak teman-teman yang lain kita on cam kita mau foto bareng Oh, sama Pak foto. Ono juga. Iya, kayaknya nih fardu ain nih kalau sekarang. Oke, panitia boleh dibantu Pak Ono, apakah sudah juga on cam? Ono sih udah on cam. Boleh, boleh. Mantap. Oh, udah. Sip, udah. Bisa dihitung saja, Mbak. Oke, aku hitung ya. Udah siap panitia ya. Teman-teman sudah siap semua? On cam please. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk yang selanjutnya 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Ini yang terakhir kah, Kak Audi? Yes, Oke. boleh. 1, 2, 3. Yep. Oke, terima kasih banyak Mas Audi, Pak Ono dan teman-teman semua. Saya kembalikan sesinya ke panitia Ihan. Silakan Mas Audi. Oke, terima kasih banyak Pak Ono, terima kasih banyak Pak Hilmi sudah membawakan sesi ini dengan seru sekali. Nah, saya jujur udah lumayan lama Pak pakai
ChatGPT ini dan memang akhirnya bisa melihat Pak mana yang pakai ChatGPT-nya masih baru, mana yang udah lama pakai ChatGPT Pak. Jadi Iya. udah bisa mulai bisa ngelihat tuh. Oke, oke terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir sejak awal dan juga sudah bertanya. Eh, Sesi pada malam hari ini seru banget ya, lumayan karena kayaknya bakal bisa kepake. Mungkin nanti IHN akan ngirim harddisk ke Pak Uno mungkin. Oh, silakan. Oke, eh, oke, baik. Terima kasih teman-teman. Untuk kita udah sampai di ujung acara. Untuk kegiatan atau kelas kita di minggu depan, kita akan informasikan seperti biasa ya teman-teman di grup. Kalau ada yang mau ditanyakan juga mungkin bisa ditanyakan di grup ya teman-teman ya. Eh, dan setelah ini, sebelum meninggalkan kelas, jangan lupa teman-teman untuk